Kurniawan. Berikut kami bacakan hasil. Sistem dispersi. Dispersi adalah suatu sistem di mana partikel terdistribusi dari satu bahan tersebar dalam sebuah fase berkelanjutan dari bahan lain. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Suspensi. Suspensi merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar tersebar merata di dalam medium pendispersinya. 2. Larutan. Larutan merupakan sistem dispersi yang ukurannya partikelnya sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan. 3. Koloid. Koloid merupakan sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan. B. Sifat-sifat koloid. Sistem koloid mempunyai sifat yang khas yang berbeda dengan sifat sistem dispersi lainnya. Beberapa sifat koloid yang khas misalnya 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. 2. Gerak Brown. Terjadinya gerak Brown ini diakibatkan oleh adanya tumbukan partikel-partikel pendispersi terhadap partikel terdispersi sehingga partikel terdispersi akan terlontar. 3. Absorpsi. Absorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. 4. Koagulasi. Peristiwa pengumpulan atau koagulasi pada koloid dapat terjadi akibat peristiwa-peristiwa mekanis atau peristiwa kimia. Peristiwa kimia yang dapat menyebabkan terjadinya koagulasi misalnya A. Pencampuran koloid yang berbeda muatan. B. Adanya elektrik. Kelima, kestabilan koloid. Koloid merupakan sistem dispersi yang relatif kurang stabil dibandingkan larutan. Untuk menjaga kestabilan, koloid dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. A. Menghilangkan muatan koloid. B. Penambahan stabilisator koloid. 6. Koloid liofil dan koloid liofom. Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersiannya. Koloid liofom adalah sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersiannya. C. Pembuatan koloid. Pembuatan koloid dapat dibedakan menjadi 2 cara, yaitu cara dispersi. Cara dispersi adalah memecahkan partikel yang besar atau suspensi menjadi partikel kecil atau koloid. Untuk melakukan pemecahan ini bisa dilakukan dengan 4 cara, yaitu 1. Dispersi langsung atau mekanik. Cara ini dilakukan dengan memperkecil zat terdispersi sebelum didispersikan ke dalam medium pendispersi. 2. Homogenisasi. Pembuatan susu kental manis yang bebas kasihan dilakukan dengan mencampurkan serbuk susu skim ke dalam air dalam mesin homogenisasi sehingga partikel-partikel susu berubah menjadi seukuran partikel koloid. 3. Peptidasi. Proses peptidasi dilakukan dengan cara memecah partikel-partikel besar endapan yang menambahkan zat pemecah tertentu. 4. Busur Breydig. Busur Breydig adalah suatu alat yang khusus digunakan untuk membentuk koloid logam. Proses ini dilakukan dengan cara meletakkan logam yang akan dikoloidkan pada 2 ujung elektrode. Kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat sehingga menjadi loncatan bunga api listrik. Cara pembuatan koloid yang kedua adalah cara kondensasi. Cara kondensasi dilakukan dengan cara mengubah suatu larutan menjadi koloid. Proses ini umumnya melibatkan reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan zat yang menjadi partikel dispersi. Reaksi hidrolisis. Reaksi ini umumnya digunakan untuk membuat koloid-koloid basah dari suatu garam yang dihidrolisis atau disebut direaksikan dengan air. Contohnya pembuatan sol FeOH3 dengan cara memanaskan larutan FeCl3. B. Reaksi redox. Reaksi ini melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Koloid yang terjadi merupakan hasil oksidasi atau reduksi. Contohnya pembuatan es sol belerang dengan cara menghasilkan H2S ke dalam larutan SO2. C. Pertukaran ion. Reaksi pertukaran ion umumnya dilakukan untuk membuat koloid dari zat-zat yang
sukar laut, endapan yang dihasilkan pada reaksi kimia. Contohnya pembuatan Sol AS2S3 dengan mengalirkan H2S ke dalam larutan AS2O3.